Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, baik lahir maupun batin, baik moral maupun material. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjung agungkan kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan rahmatnya, yang dengan usahanya, ikhtiarnya, keberkahannya, perjuangannya, pengorbanannya, kita sampai dengan saat ini dikenalkan, diberitahu, diajarkan siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberi rezeki kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita pada malam hari ini tak lain dan tak bukan adalah untuk memperingati kegembiraan dengan lahirnya seseorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ciptaan dan sebaik-baik akhlaknya. Peringatan ini bertujuan untuk bagaimana saya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mengenal, menyadari bahwa kita ini umat terbaik yang dipilih Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nabi terbaik yang dihadiahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah minta dijadikan umat Nabi. Kita tidak pernah berdoa jadi umat Nabi. Tapi dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita ditetapkan dengan takdirnya menjadi umat terbaik dengan Nabi yang terbaik, yang mana semua nabi-nabi menunggu kehadiran insan yang mulia ini. Semua nabi ingin menjadi umat akhir zaman. Bahkan semua nabi ingin menjadi nabi akhir zaman. Tetapi Allah sudah tetapkan bahwa nabi akhir zaman adalah nabi yang paling mulia, penghulu para nabi, dan umatnya adalah umat yang paling mulia, di mana
sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh umat akhir zaman ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu kali tobat, maka berguguran semua dosa-dosa, diampuni semua dosa-dosanya. Bahkan dikatakan sujudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu sujudnya mampu mengalahkan sujudnya para malaikat. Sujudnya umat akhir zaman mampu mengalahkan sujudnya ribuan malaikat. Tapi sayang, sungguh sayang, sujudnya umat akhir zaman tidak menjadi tren di kalangan umat itu sendiri, tidak menjadi kebanggaan pada umat itu sendiri. Padahal ulamanya umat Muhammad ini disetarakan dengan nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kebaikan ini, kemuliaan ini harus kita ketahui agar kita itu mengerti siapa kita. Umat sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kerja hanya untuk dirinya sendiri. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, pekerjaan yang paling mulia hanya untuk kaum-kaumnya sendiri. Tetapi umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan tugas yang mulia, tugas yang besar, tidak tertutup hanya umat-umat tertentu, dan diberikan tugas kenabian di pundak-pundak orang Islam. Wajib hukumnya bagi orang Islam untuk mengemban tugas kenabian. Sebagaimana kita ketahui, tugas kenabian hanya satu, yakni menyampaikan kalimat la ilaha. Tugas Nabi dari zaman ke zaman hanya menyampaikan kalimat la ilaha illallah, dan tidak diberikan tugas itu kepada kaumnya. Tapi kelebihan, kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di pundaknya terletak tugas yang mulia, yakni tugas dakwah, tugas para yang harusnya diemban oleh para nabi. Dan barang siapa melakukan pekerjaan nabi, berusaha apa yang diusahakan para nabi, maka fasilitas kenabian akan didapatkan pada umat itu sendiri. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu menyadari tugas di pundak masing-masing, yakni berdakwah, menyampaikan kebesaran Allah, menyampaikan kalimat la ilaha illallah, maka ribuan malaikat akan dikirim sebagaimana Allah mengirimkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maksud dan tujuan pertemuan kali ini adalah bagaimana kita semua mengingat pengorbanan Nabi, untuk apa Nabi diutus ke dunia ini, dan siapa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita sampaikan, berulang-ulang terus kita sampaikan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sebelum lahir dan ketika lahir. Seluruh alam semesta bergembira, dan tidak ada yang tidak bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW kecuali setan, kecuali iblis. Dikatakan ada 3 kejadian yang membuat setan menjerit, membuat iblis menjerit, menangis sekencang-kencangnya.
Yang pertama, diturunkan dari surga, dikutuk menjadi iblis. Yang kedua adalah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, ketika Al-Quran diturunkan, maka keutamaan ini adalah untuk keutamaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semua. Berbanggalah kalian wahai umat Muhammad, yang tidak ada manusia manapun yang berhak memasuki surga kecuali didahului oleh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang harus kita teladani adalah sifat-sifat kenabian, semangat memuliakan, sifat menyebarkan kasih sayang, mengikuti sunnah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang di zaman Nabi tidak ada perayaan Maulid mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun lambat laun, setelah sahabat meninggal, tabi-tabi meninggal, dan ulama-ulama yang mengikuti sunnah meninggal, maka keinginan untuk menghidupkan sunnah mulai melemah. Maka di zaman Bani Fatimiyah diusulkan oleh para ulama untuk mengingat kembali kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar umat ini kembali kepada sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah ini adalah bagian daripada agama. Hati-hati yang suka ngejek sunnah ini. Sunnah itu bagian daripada agama. Walaupun main-main, ini harus saya sampaikan. Jadi di dalam Quran surat At-Taubah 55 sama 56, bagi yang suka mengolok-olok sunnah, walaupun bercanda, maka ditetapkan Al-Quran, gak usah minta maaf. Sesungguhnya orang yang mengolok-olok sunnah adalah orang yang telah kufur setelah beriman. Ini kata Quran, bukan kata saya. Kalau mau marah-marah sama Quran. Nggak suka ngejek orang pakai jenggot. Nah, itu yang bagian dari sunnah. Aja lah kalau nggak mau kufur, lihat atau ayat 5556. Nggak ngejek orang-orang sholat sunnah wajibnya belum tentu bagus. Yang suka ngejek orang pakai serban, dia mengamalkan sunnah. Maka kalau nggak bisa ngamalin sunnah, minimal istighfar. Jangan diejek. Maka Allah tetapkan itu. Riwayatnya begini. Ada sahabat, tapi dikategorikan dalam Quran itu dia orang munafik. Ngejek Nabi dan para sahabat. Tukang makan, perut gendut. Maka langsung turun Quran At-Taubah ayat 5556 itu. Padahal dia bilang, saya cuma bercanda. Walaupun bercanda itu sudah dihukumi kufur oleh Al-Quran. Kufur ba'da imanikum. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya sunnah diamalkan adalah melipat gandakan seluruh pahala-pahala yang ada. Salat di rumah sendirian berpahala mungkin 1 derajat. Tapi ketika mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa sunnahnya salat baginda? Gimana salat baginda Rasulullah SAW? Sunnahnya berjamaah. Berjamaah di mana azan dikumandangkan di awal waktu, maka baginya 27 derajat kelipatan sunnah. Dan sunnah itu sendiri mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa mencintai Allah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintainya.
Tidak cukup dicinta Allah, belum selesai bonusnya. Wa yaghfiru lakum, diampuni, bukan satu dosa, dua dosa, semua dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berjuang menghidupkan sunnah. Semua dosa-dosanya akan diampuni Allah ketika dia menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfiru lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bukan cuma itu. Ketika menghidupkan sunnah, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kanna ma'i fil jannah. Dan dijamin masuk surganya menurut hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ini di zaman yang telah rusak ini, mengamalkan sunnah seperti menggenggam bara api. Pakai jenggot dikatain kambing, pakai jilbab gede dikit dikatain minyak, sholat di rajin di masjid dikatakan bawa surga, diledekin. Man tamassaka bisunnati inda fasadil ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa mengamalkan sunnahku, kata Nabi, di zaman rusaknya umatku, maka baginya 100 kali mati syahid. Baginya pahala 100 kali mati syahid. Bayangkan, untuk umat akhir zaman, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjuang menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW, kalau sahabat dulu mendapatkan satu syahid, dia harus terpotong-potong lehernya, badannya, telinganya, dibelah badannya baru dapat satu syahid. Tapi umat akhir zaman berusaha memperjuangkan, menghidupkan sunnah di kalangan umat, walaupun dikatain orang, dihujat orang, dihina orang, dijauhi orang, dikatakan berlebihan, maka baginya dapat pahala 100 kali mati syahid. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, mendapatkan kemuliaan, kejayaan, dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Bakar begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti semua yang dibuat oleh Rasulullah SAW, maka diberikan gelar As-Siddiq. Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq. Semua sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Allah ridho kepadanya. Kenapa? Karena satu amalan mereka, yakni mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, Abu Bakar mendatangi anaknya Siti Aisyah yang istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anakku, aku mau bertanya padamu, apakah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum aku lakukan saat ini? Apa kata Siti Aisyah? Tidak, wahai ayahku, semua yang dilakukan Nabi sudah pernah engkau lakukan, kecuali satu perbuatan yang belum engkau lakukan. Apa itu anakku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap harinya pergi ke gerbang kota Madinah dengan membawa makanan-makanan, kemudian memberikan makanan itu kepada seorang buta yang duduk di gerbang Madinah. Maka Abu Bakar langsung menyiapkan makanan, berlari menuju gerbang Madinah untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bertemulah Abu Bakar dengan seorang yang buta itu.
Ketika bertemu, terkejut luar biasa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika dijumpainya orang buta dan lagi ngerasa menghina Nabi Muhammad SAW. Setiap orang lewat dikasih tahu, jangan kalau kamu masuk Madinah, jangan percaya nama Muhammad. Ini tukang adu domba, tukang sihir, tukang fitnah, tukang mengadu domba setiap suku-suku hingga berperang. Jangan dipercaya dia dukun, tukang sihir, pendusta. Mencaci maki Nabi Muhammad SAW terus dari pagi hingga petang. Abu Bakar kesal mungkin, tapi tetap ingin melakukan sunnah Nabi. Maka diberikan makanan itu ke mulut orang buta tadi. Ketika masuk ke mulut orang buta tadi, berkata orang buta, Tuhan, siapakah engkau? Tidak tahu kata siapa aku? Tidak tahu katanya. Saya setiap hari memberimu makan. Ya, bukan kamu yang beri saya makan. Yang berikan saya makan begitu halus tangannya, begitu lembut perlakuannya. Ini barang keras dimasukkan ke mulut saya, kalau sebelumnya itu dimasukkan ke mulut saya sudah lembut. Ditumbuknya dulu roti baru dimasukkan pelan-pelan ke mulut saya. Kalau engkau begitu kasar, pasti bukan orang yang biasa. Menangis Abu Bakar melihat kejadian ini. Wahai orang buta, tahukah engkau siapa aku dan siapa orang yang memberikanmu makan sebelum saya? Siapakah orang baik itu? Dialah orang yang kau caci maki setiap hari. Dialah orang yang kau fitnah setiap hari. Dialah orang yang kau murkai setiap hari. Tetapi dia selalu memberimu makan setiap hari dengan lemah lembut. Dan kelembutan saya tidak bisa mengimbangi kelembutan dia. Di manakah orang tersebut, kata orang buta tadi? Beliau telah meninggalkan dunia ini. Maka menangis orang buta tadi, menyesal, kemudian bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan ajaibnya, penyakit butanya tadi langsung sembuh, langsung melihat dia. Itulah kelembutan Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita contoh. Dimaki orang, difitnah orang, tetap memberikan kebaikan. Mengajak dengan kelembutan, bukan dengan marah-marah, bukan dengan mencari kesalahan orang. Kebiasaan kita senang melihat kesalahan orang, senang mencari kesalahan orang. Ketika orang salah itu kayaknya senang membicarakan. Inilah umat akhir zaman. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu ada semua sunnahnya. Ketika minum air segelas itu membutuhkan waktu 4 detik. Terbuang umur kita sia-sia kalau enggak pakai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita diciptakan ke dunia hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk menangin Allah Subhanahu wa taala. Minum kalau enggak pakai sunnah tidak ada nilai ibadahnya. Makan enggak pakai sunnah enggak ada nilai ibadahnya. Mohon maaf, berak enggak pakai sunnah enggak ada pahalanya. Jangan salah, tidur, makan, berak, kalau pakai sunnah itu mendatangkan pahala dan itu ibadah. Makanya harus belajar menghidupkan sunnah. Jangan belajar untuk mendatangkan dunia terus. Satu kali minum, satu kali makan bisa mendatangkan banyak pahala kalau niatnya benar. Makan malam, niatkan supaya ada tenaga malam nanti itu bangun untuk tahajud. Maka walaupun tidak tahajud, dapat pahala tahajud. Minum 1 gelas bismillah dengan sunnah, diniatkan supaya baca Quran, zikirnya lancar, mulut tidak seret, dapat semua pahala yang diniatkan. Ini kalau ada ilmu, kalau tahu, kalau mau.
Masalahnya mau apa enggak? Coba saya tanya, mau enggak Allah mencintai saudara-saudara di sini? Ibu-ibu, mau enggak Allah Subhanahu mencintai kita semua? Tahu syaratnya kan? Apa syaratnya? Ikuti Nabi. Kalau mau cinta sama Allah harus cinta sama Nabi. Syarat cinta sama Nabi apa? Menghidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahadani wa man ahadani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku maka di surga nanti akan bersamaku. Cukup cinta kepada Nabi saja sudah mampu memasukkan orang itu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat cinta kan ada, Pak. Ibu-ibu, kalau ada pemuda, bapak-bapak juga, ngaku cinta sama anak sampean, tapi nggak mau membuktikan cinta itu, ditentang apa diusir? Cinta aja katanya. Udah bertahun-tahun cinta terus, tapi nggak mau membuktikan, ditentang apa enggak? Gimana cara membuktikannya? Dilamar. Cinta harus ada pembuktian. Begitu juga cinta kepada Allah harus mencintai Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah syaratnya harus dibuktikan. Apa syarat untuk membuktikannya? Hidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa menghidupkan sunnah sekarang ini, enak Bu, Pak, kita ini zamannya sudah hancur, sudah rusak, di mana-mana maksiat itu sudah dimaklumi. Pacaran-pacaran sudah biasa, bahkan orang tua pun merestui, betul? Bahkan disangin, betul? Dimodalin, betul? Malah dikasih solusi, mak mau temu pacar ya, pakainya kurang bagus Kak, ini beli. Sudah dimaklumi. Padahal pacaran itu memang ini pintu gerbang maksiat, pintu gerbang zina. Mohon maaf ini harus disampaikan. Kita zaman yang telah rusak, satu aja mampu menghidupkan sunnah minimal. Tiada jenggot lah minimal, Pak betul ya. Menghidupkan sunnah satu sunnah saja, atau ibu-ibu menghidupkan satu sunnah, tutup aurat minimal, jangan sampai dilihat laki-laki lain. Kalau pakai parfum keluar jangan terlalu berlebihan, jangan memancing syahwat orang. Lisannya dijaga, jangan sampai membicarakan keburukan orang, menghasut orang. Satu aja dipegang teguh, bagimu 100 mati syahid. Satu syahid itu sudah masuk surga, apalagi 100. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan supaya mati dalam menghidupkan sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk memperjuangkan sunnah, mensunnahkan masyarakat, menghidupkan sunnah dan memasyarakatkan sunnah. Semoga Allah beri kita kekuatan untuk menahan ujian dalam menghidupkan sunnah. Semoga Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.